Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kami dari kelompok 1 di sini kami akan melakukan praktik UKK. Kami juga di sini melakukan penelusuran terlebih dahulu ke tempat dan meminta izin ke kepala toko atau karyawan toko agar kami bisa melakukan praktik di Alfamart tersebut. Nah, ini penyerahan surat izin sudah dipegang sama karyawan Alfamart tersebut, dan alhamdulillah kelompok kami bisa melakukan praktik di tempat. Esokan harinya saya bersama melakukan praktik di tempat tersebut. Nah, ini dia perjalanan yang kami jalani. Oke, ini kita sekarang udah sampai di tempat yang mau kita praktik, dan di sini kita sedang briefing terlebih dahulu. Nah, ini nama-nama orang yang ada di kelompok ini. Yang pertama Mulyawati, kedua Nurhaina, ketiga Endang Kosasi, dan yang terakhir TB Romadoni. Baik, praktek yang pertama akan dilakukan oleh saya Mulyawati. Saya di sini sedang melakukan display atau penataan produk. Bisa kalian lihat, kalau makanan ringan seperti snack itu banyak sekali digemari oleh masyarakat sekitar. Oleh karena itu, barang atau makanan yang banyak disukai oleh orang harus selalu dikontrol, barang harus terlihat rapi, stok harus selalu ada, jangan sampai makanan yang ada di gondola itu terlihat kosong dan berantakan. Masih dengan saya Mulyawati. Di sini yang kedua administrasi transaksi, yaitu kasir. Sudah tidak asing lagi dengan yang namanya kasir. Ya, di sini saya sedang melakukan scan barang atau ngebarcode barang agar harga barang yang dibeli oleh konsumen kita tahu. Karena di sini saya masih dalam belajar karena takut ada kekeliruan dalam harga. Makanya masih didampingi oleh karyawan toko tersebut. Karena dengan alat inilah pembelanjaan bisa dilakukan dengan cepat dan aman. Masih dengan saya Mulyawati, dan yang ini terakhir. Ada stok off-name produk, itu bisa disebut juga dengan sebutan SO. Sudah tidak asing lagi, stok off-name produk sering dilakukan di berbagai tempat seperti Alfamart, Indomaret, Alfamidi, dan sebagainya, agar setiap bulannya atau setiap tahunnya jumlah barang yang masuk dan jumlah barang yang keluar kita tahu. Nama saya Nurhaina. Di sini saya sedang melakukan display produk, yaitu menempatkan makanan ke rak dan memisahkan antara produk makanan, minuman, dan deterjen. Nama saya Nurhaina. Di sini saya sedang melakukan administrasi transaksi antara pelanggan dan pembeli. Nama saya Nurhaina. Di sini saya sedang melakukan stock of name produk. Stock of name produk yaitu pengecekan barang yang keluar. Saya Endang Kosasi sedang melakukan display atau penataan produk yang biasanya dilakukan setiap hari
Masih dengan saya Endang Kosasi, di sini sedang melakukan administrasi transaksi kasir, di mana yang namanya perusahaan tradisional pasti sudah memakai yang namanya kasir agar terlihat menarik. Terakhir bersama demonstrasi stok ornamen produk yang biasa dilakukan setiap bulan, tahun, atau per minggunya dilakukan oleh perusahaan. Perkenalkan, nama saya Doni. Di sini saya akan mempraktekkan penataan produk, yaitu menaruh produk dengan sesuai kriteria barang tersebut, seperti susu itu dicampurnya dengan susu ya, susu kaleng ya, produk susu atau produk sabun dengan. Perkenalkan, nama saya Doni. Di sini saya akan mempraktekkan administrasi transaksi, yaitu sebagai kasir. Ya, di sini sebagai kasir kita melayani customer. Ya, seperti ya tadi, seperti di video saya ini, saya melayani customer yang membeli barang di toko. Perkenalkan, nama saya Doni. Di sini saya akan mempraktikkan stok of name, yaitu menghitung jumlah barang yang tersedia atau barang yang belum terjual. Tugas terakhir yaitu bisnis online atau biasa disebut dengan via marketplace. Kenapa sih harus di marketplace padahal bisa melalui sosmed lainnya seperti WA, IG? Nah, betul sekali. Tapi di marketplace bisa lebih dilihat oleh orang banyak dan lebih jelas barangnya seperti Shopee dan lainnya. Nah, ini dia dokumentasi perwakilan dari kelompok saya bahwa barang yang saya tawarkan di marketplace itu cepat terjual. Ini kesimpulan dokumentasi atau kesimpulan dari kerja praktik kita hari ini. Jadi, dalam satu kerjaan pasti dibutuhkan kerja sama tim. Sekuat-kuatnya orang, lama-kelamaan akan membutuhkan bantuan juga. Jadi, intinya kita sebagai tim harus kompak dan bisa menghargai satu sama lain. Dan jangan lupa harus bisa menghargai waktu, karena waktu itu adalah uang. Ada juga bahwa kerja sama tim memiliki peranan penting bagi organisasi dan setiap individu di dalamnya. Sebuah penelitian membuktikan bahwa kerjasama dapat meningkatkan semangat, produktivitas, hubungan sosial, komunikasi, dan efisiensi dalam pekerjaan. Kerjasama terbukti dapat memberikan keuntungan bagi kesuksesan organisasi atau satu tim dalam kelompok tersebut. Nah, ini dia akhir dari praktik kerjasama kami. Dan ini dokumentasi akhir kami juga bersama karyawan Alfamart. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Semoga kalian juga bisa mengambil pelajaran apa yang kalian tonton dalam video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.